Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia untuk saudara-saudariku semuanya. Saudara-saudari, hari akhir ini Kang Deddy Mulyadi mendapatkan serangan bertubi-tubi dari orang-orang yang terganggu kepentingannya, terganggu ladang pendapatannya, karena kemarin begitu mudah, begitu gampang, begitu sesuka-sukanya, tanpa ada seorang pun yang berani mengingatkan. Ketika kali ini Kang Deddy menjadi Gubernur Jawa Barat, dengan gebrakannya yang luar biasa, Kang Deddy Mulyadi membuat masyarakat senang, membuat masyarakat tenang, membuat masyarakat damai dan merasa diayomi, merasa dilindungi, dan bahkan perasaan yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kali ini masyarakat dan rakyat merasa kalau pemerintah hadir di tengah-tengah mereka. Dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi membantu masyarakat, membantu rakyat secara langsung, di mana selama ini rakyat merasa gelisah karena banyaknya preman yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Kalau hanya sekedar berkeliaran mondar-mandir tidak masalah, tetapi preman-preman ini mondar-mandir mengganggu masyarakat. Dari sisi keamanan, dari sisi mata juga sakit melihat orang-orang yang tidak jelas itu. Tapi dari sisi ekonomi sungguh sangat meresahkan, karena mereka memaksa, mereka memalak, mereka menyodorkan map, menyodorkan kwitansi untuk dibayar, dan preman-preman itu tidak tanggung-tanggung. Mereka menggunakan nama organisasi, dan organisasi yang selama ini di mana mereka bernaung, di sana ada orang-orang hebat, di sana ada orang-orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang menakutkan. Misal, organisasi yang memberikan seragam kepada anggotanya, ada yang berbaju loreng, ada yang berbaju merah, ada yang berbaju hijau, dengan lambang-lambang yang menyeramkan itu, datang kepada rakyat atas nama organisasi, dan karena atas nama organisasi, di mana di sana ada orang-orang yang selama ini dianggap menakutkan, maka masyarakat tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, kecuali memberikan apa yang dimau oleh preman-preman itu. Preman sudah menjadi momok, menjadi sampah, tetapi ditakuti. Nah ini, ketakutannya apa? Karena preman itu selalu menggunakan kekerasan. Kalau misalnya datang ke suatu tempat, di mana tempat itu dimintai uang, dan jika orang yang di sana tidak memberikan, maka peso pun disodorkan.
Kalau besok dijatuhkan, apa yang terjadi? Ya, orang ingin selamat, maka dia harus memberikan. Kalau misalnya pada hari itu tidak diberikan uang karena pimpinannya tidak ada, maka lain kali akan mengutus seseorang untuk menemui. Dan jika sudah ditemui seseorang yang jadi pimpinan di situ dan tidak memberikan apa-apa, maka ini berarti bencana bagi perusahaan, bagi orang yang ada di tempat itu. Apa yang dilakukan? Perusahaan, kantor akan dirusak. Itulah kekejaman preman, dan nampaknya preman ini sangat dilindungi dan diperlukan oleh kelompok-kelompok tertentu, utamanya adalah kelompok-kelompok yang punya kepentingan di elektabilitas soal pemilihan yang 5 tahunan berlaku di Indonesia ini, berjalan di Indonesia ini. Terakhir, ketika Kang Deddy menyatakan kita akan berantas preman, maka seketika itu preman yang selama ini sudah sangat terkenal, malah dulu di sana Pak Prabowo menjadi pembinanya. Ketika Kang Deddy Mulyadi menyatakan kita akan lakukan pemberantasan, pembersihan preman-preman, bahkan sudah dinyatakan dengan terang-terangan, kita akan membentuk Satgas Anti Preman. Satgas Anti Preman bukan main-main. Di mana Satgas Anti Preman itu terdiri dari berbagai kalangan yang dianggap sangat penting, misalnya dari polisi, TNI, dan orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk itu. Tetapi apa saudara yang terjadi? Preman yang sudah jelas melakukan kekerasan, yang sudah jelas melakukan pemerasan, karena di sana organisasi yang di situ berlindung, bernaung, bergabung para preman itu memang tidak ada pekerjaan kecuali menggunakan organisasi itu untuk mencari makan. Di sini mereka tersinggung, lalu mengada-ada, mencoba-coba, membuat sanggahan, bahkan membuat tantangan. Merasa tidak terima, Kang Deddy menyebutkan kita berantas preman-preman, kita bentuk Satgas Anti Preman. Maka organisasi ini menantang, lalu mencoba-coba mendefinisikan preman itu apa. Minta dijelaskan apa maksudnya preman itu. Padahal secara umum masyarakat Indonesia sudah tahu, preman itu tahu. Orang tahu pekerjaan preman, orang tahu kelakuan preman. Tidak usah dijelaskan. Karena kalau minta penjelasan itu artinya menjelaskan yang sudah jelas, itu sama saja dengan nguyai, garami laut. Udah jelas, seperti matahari terbit, tidak perlu ditanyakan. Definisi preman orang sudah tahu, cuma kita nggak bisa mendefinisikan atau menjabarkan. Tapi substansi semua orang tahu preman itu. Dan kini setelah dibentuk Satgas Anti Preman, malah menantang lagi. Kami juga akan membentuk Satgas mengawasi pemerintah. Aduh. Organisasi apa ini? Organisasi apa? Ada tempe apa telo? Singkong. Merasa hebat. Apa mungkin karena ketakutan ladang pencarian makan, ladang untuk mendapatkan uang itu hilang? Sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi menyebutkan membentuk Satgas Anti Preman, mereka lebih sombong lagi, merasa hebat, dan
mereka akan melakukan satgas juga, membuat satgas juga, satgas mengawasi preman-preman yang ada di instansi. Jadi dianggapnya menurut mereka di instansi itu juga ada preman, di gubernur ada preman, di pemerintahan ada preman. Nah itu mungkin yang dimaksud preman oleh dia itu beda dengan preman yang dipahami oleh masyarakat. Kalau masyarakat memahami bahwa orang-orang yang suka mengambil uang negara itu bukan preman tapi koruptor. Apakah itu yang dimaksudkan? Kalau preman-preman dalam organisasi itu menjadi pengawas oleh mereka, orang-orang yang korupsi itu dianggap sebagai preman, maka ini orang salah dan tidak memahami sistem kerja pemerintahan. Memang dalam pemerintahan banyak korupsi. Sungguh pun banyak korupsi. Tidak ada satgas. Tidak ada kewenangan satgas dari luar yang dilakukan oleh preman untuk mengawasi itu. Karena pemerintah sudah punya lembaga sendiri untuk menangani korupsi. Ada KPK. Ya. Kemudian ada kejaksaan. Ada kepolisian. Lebih dari itu setiap instansi ada namanya inspektorat. Terus apa yang dimaksudkan oleh organisasi tersebut ketika membentuk satgas anti preman di pemerintahan? Sungguh lucu ini. Maka saudara, mari kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Belakangan mendapat ancaman. Saya rasa yang mengancam ini adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan dari yang kemarin-kemarin memalak meras. Dari pengusaha-pengusaha yang nakal, dari orang-orang yang selama ini melakukan kejahatan dibiarkan, dari orang-orang yang selama ini melakukan pemelakan dan dibiarkan, dari orang-orang yang selama ini menindas, memaksa, menzalimi masyarakat dan dibiarkan, sekarang semuanya itu akan ditangani oleh Satgas Anti Preman. Maka sebagian yang menentang, ya yang ikut bergabung dengan preman-preman itu, tapi secara keseluruhan masyarakat sangat setuju. Saudara-saudara sekalian, kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Kalau sampai ada orang yang melakukan ancaman dan kita tahu siapa yang mengancam, langsung kita kerjain saja. Kita kerjain secara mental, secara fisik, kita laporkan kepada yang berwenang. Karena kita adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang punya tata krama, bukan seperti mereka, preman-preman itu yang sama sekali tidak punya adab, sama sekali tidak punya tata krama, sama sekali tidak punya kemanusiaan, sama sekali tidak punya rasa kasih dan sayang. Karena itu mereka adalah orang-orang yang sadis. Demi untuk mendapatkan uang, mereka melakukan apa saja. Saudara-saudara sekalian, kalau tahu ada orang-orang semacam itu dan melakukan pengancaman kepada Kang Deddy Mulyadi, kita teror mentalnya. Dan kalau sudah jelas-jelas terbukti melakukan tindakan secara fisik, tangkap rame-rame. Dan pada saat menangkap itu, tentu kita bekerja sama dengan aparat. Kita mengawal aparat, bukan kita yang menangkap. Biarkan aparat yang menangkap. Seperti yang terjadi di
di Depok tempo hari. Maka rasakan orang-orang yang terprovokasi, yang melakukan perlawanan terhadap aparat, pengerusakan terhadap fasilitas kendaraan yang dipergunakan oleh aparat. Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, khususnya Baris Krimnya, tuntut setinggi-tingginya, penjarakan, jangan kasih ampun, karena ini adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat. Maka polisi wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Disitulah masyarakat akan hormat, akan memuliakan, dan akan menjunjung tinggi, menghargai kerja polisi yang menjadi pengayom rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.